Kali Bekasi pada suatu malam di tahun 1945 dipenuhi warna merah darah. Apa yang terjadi di sana hingga sungai itu berubah menjadi saksi bisu tragedi paling mencekam dalam sejarah Bekasi? Pada senja yang mulai beranjak malam tanggal 19 Oktober 1945, Letnan II Zakaria, salah satu tokoh di Tentara Keamanan Rakyat, TKR, cabang Bekasi, menerima perintah penting dari Jakarta. Perintah ini tampaknya sederhana tapi sangat penting. Biarkan kereta api yang membawa sekitar 90 tentara Kaigun Angkatan Laut Jepang melintas aman melewati stasiun Bekasi. Mereka hanya transit sebentar di stasiun tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju lapangan terbang Kalijati, tempat di mana nantinya mereka akan dipulangkan kembali ke Jepang. Jepang telah menyerah pada Perang Dunia II, dan para prajurit Kaigun itu bersiap untuk pulang, meninggalkan Indonesia yang baru merdeka. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Letnan Zakaria punya rencana lain, rencana yang justru mengubah malam itu menjadi sebuah tragedi yang tak terlupakan. Alih-alih mematuhi perintah dari Jakarta, Letnan Zakaria malah memerintahkan kepala stasiun untuk mengalihkan jalur kereta menuju jalur buntu di dekat mulut Kali Bekasi. Perintah ini bukan main-main. Dalam situasi yang serba tegang, semua orang di stasiun Bekasi pun ikut bertanya-tanya apa maksud dari tindakan Letnan Zakaria ini. Dan ternyata keputusan ini berakibat besar. Kereta tersebut akhirnya terhenti di jalur buntu. Tak lama setelah kereta berhenti, massa rakyat dan para pejuang Bekasi mulai mengepung kereta tersebut. Mereka tahu bahwa yang ada di dalam gerbong adalah tentara Jepang, bangsa yang baru saja menjadi musuh mereka. Letnan Zakaria dan beberapa pengawalnya segera masuk ke dalam gerbong kereta untuk melakukan pemeriksaan. Mereka menanyakan surat izin dari pemerintah Indonesia kepada para tentara Kaigun yang ada di dalam. Para anggota Kaigun itu pun akhirnya menunjukkan surat jalan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo dan Presiden Soekarno. Dengan surat itu, mereka seharusnya bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Tapi, situasi yang semula hanya pemeriksaan biasa tiba-tiba berubah mencekam. Di tengah pemeriksaan, seorang anggota Kaigun melepaskan tembakan dari dalam gerbong. Bunyi tembakan itu seketika memicu ketegangan karena massa yang berada di luar menduga bahwa tembakan tersebut adalah sinyal untuk menyerbu. Tanpa pikir panjang, massa yang sudah dikuasai kemarahan dan emosi langsung menyerbu masuk ke dalam gerbong, dan pertempuran kecil pun terjadi. Dalam waktu singkat, para pejuang Bekasi berhasil mengamankan senjata tentara Jepang dan menahan mereka. 4 jam setelah pertempuran kecil itu, massa dan pejuang Bekasi melakukan tindakan yang sangat kontroversial dan di luar kendali Komandan Resimen V, Mayor Sambas. Tanpa berkonsultasi atau mendapat izin dari komandan, mereka membawa tawanan Kaigun ke pinggir Kali Bekasi. Di tempat itu, para tawanan Kaigun yang malang dihabisi satu persatu. Beberapa tentara Kaigun mencoba berteriak Allahu Akbar untuk mendapatkan belas kasihan dari rakyat Bekasi, tetapi rakyat yang kalap tidak peduli akan hal itu. Mereka dibantai tanpa ampun. Tubuh mereka dibiarkan mengalir bersama sungai sampai Kali Bekasi berubah warna menjadi merah darah. Malam itu, Kali Bekasi tidak hanya menjadi tempat pelarian air, tetapi juga menjadi kuburan bagi para prajurit Kaigun yang tidak pernah bisa pulang ke negaranya. Kabar mengerikan tentang pembantaian di Kali Bekasi akhirnya sampai juga ke telinga Laksamana Maeda, seorang tokoh penting yang sangat berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maeda adalah sosok yang rela mengorbankan reputasi dan jabatannya demi kemerdekaan Indonesia. Tapi kali ini, ia sangat marah. Bukan hanya kecewa, Maeda bahkan menganggap tindakan ini sebagai tanda bahwa Indonesia masih belum punya pendirian yang teguh dalam mengendalikan rakyatnya. Dalam amarah yang membara, Maeda meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia. Ia ingin tahu bagaimana peristiwa keji seperti ini bisa terjadi di bawah pengawasan mereka. Kapolri Sukanto dan seorang staf dari Departemen Luar Negeri akhirnya bertemu langsung dengan Maeda untuk menyampaikan permintaan maaf. Mereka menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi di luar kendali pemerintah pusat. Bekasi pada masa itu belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh hukum pemerintah RI.
Setelah mendengar penjelasan ini, Maeda akhirnya maklum, meski tetap menyimpan catatan penting. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Sebagai bentuk tanggung jawab, Presiden Soekarno langsung turun tangan. Beliau pergi ke Bekasi untuk bertemu dengan rakyat, berusaha menenangkan mereka dan meminta mereka untuk patuh pada perintah pusat. Presiden Soekarno tahu, kejadian ini bisa merusak citra Indonesia di mata internasional. Setelah kejadian tersebut, malam-malam di Bekasi berubah menjadi sunyi dan mencekam. Banyak orang takut keluar rumah setelah gelap, khawatir arwah penasaran para tentara Kaigun yang tewas secara tragis akan menghantui mereka. Dikisahkan, sering terdengar suara-suara yang menyeramkan di sekitar Kali Bekasi, dan ada yang bersumpah melihat sosok tentara tanpa kepala berkeliaran di tepi sungai pada malam hari. Tragedi di Kali Bekasi tak hanya menjadi saksi pertempuran sengit di masa revolusi, tetapi juga membekas sebagai cerita kelam yang hidup dalam ingatan penduduk Bekasi. Peristiwa di Kali Bekasi adalah salah satu bukti dari kekacauan sosial yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan, di mana trauma penjajahan bertemu dengan semangat kemerdekaan yang terkadang berubah menjadi tindakan brutal dan tak terkontrol. Berikan pendapat kalian tentang peristiwa ini, apakah perbuatan rakyat Bekasi benar atau salah? Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video kali ini.